Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat serta karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Allah Ta'ala jadikan kita hambanya yang beriman. Allah Ta'ala jadikan kita termasuk umat yang termulia yang pernah Allah Ta'ala keluarkan di muka bumi ini, umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala ini, kita berharap semoga ibadah kita, amal-amal saleh kita meningkat, bertambah banyak, bertambah kesungguhan kita, bertambah khusyuk kita, bertambah apa yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala daripada hal-hal yang sifatnya ukhrawi, memperbanyak bekal untuk menuju perjalanan yang lama kelak di akhirat. Dan jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita lengah, menjadikan kita terbuai, menjadikan kita tertipu. Jangan sampai godaan-godaan syaitan kita turuti. Jangan sampai ajakan-ajakan syaitan tersebut kita patuhi. Langkah-langkah syaitan yang selalu menipu dan memperdaya kita, semoga kita dapat mengatasinya, kita dapat melaluinya, kita dapat kalahkan, sehingga kita tidak dibuat lalai dan terbuai dengan semua yang ada di muka bumi ini, baik dengan kesibukan duniawiyah, dengan harta, dengan jabatan, kekuasaan apapun. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innallaha ta'ala yahtaju bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Sesungguhnya Allah akan mengambil hujjah dalih dengan 4 sosok daripada hamba-hambanya yang mulia atas 4 golongan manusia. Yang pertama, Allah Ta'ala yahtaju bi Sulaiman alal aghniya bi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Alal aghniya bi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Allah Ta'ala akan mengambil dalih contoh atas siapa? Atas orang-orang kaya alal aghniya dengan Nabi Sulaiman bin Dawud. Siapa yang tidak kenal kekayaan, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak ada manusia yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Tidak ada manusia yang lebih luas kekuasaannya dibanding Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Ala nabina wa alaihi masallatu wassalam. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala akan mengambil dalih dengan hambanya yang mulia Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam atas orang-orang kaya. Kelak di akhirat Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang kaya, wahai orang kaya, ya fulan, ya fulan, apa yang menyebabkan kalian lalai kepada Allah? Apa yang menyibukkanmu untuk tidak beribadah kepada Allah? Seandainya mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabbana, kami sibuk dengan harta, kami sibuk dengan kekayaan kami sibuk dengan jabatan, dengan kekuasaan kami, maka Allah Ta'ala, apakah ada hamba yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Apakah ada manusia yang lebih luas kekuasaannya daripada Nabi Sulaiman? Hambaku Sulaiman paling kaya di muka bumi, paling luas kekuasaannya, tidak pernah membuat dia lalai kepadaku, kata Allah Ta'ala. Itu yang pertama.
atas orang kaya dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Yang kedua, wa yahtaju bi Yusuf 'alal 'abid wa 'alal 'abidi bi Yusufa. Atas apa al-'abid? Al-'abid itu para pengabdi, pelayan. Kalau zaman sekarang mungkin karyawan, pegawai. 'Alal 'abid bi Yusuf. Atas pegawai, pelayan, orang-orang yang menjadi pekerja-pekerja, Allah Ta'ala sudah punya dalih, contoh. Allah Ta'ala contohkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi, putranya Nabi, putra daripada Nabi, putra daripada Nabi. Jadi Nabi Yusuf itu ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. Alal abid Yusuf, seorang yang pengabdi, pelayan, karyawan, pegawai. Allah Ta'ala sudah punya contoh Nabi Yusuf. Kalau kalian sebagai saudara-saudaraku, sebagai pelayan, sebagai karyawan, sebagai pegawai yang menyibukkanmu karena terlalu patuh sama atasan, terlalu patuh sama bosnya, maka Nabi Yusuf, walaupun beliau sebagai pernah berada di dalam kekuasaan seorang penguasa di Mesir, beliau di bawah kekuasaan seorang penguasa di Mesir dan di bawah istri si penguasa tersebut, tetapi Nabi Yusuf tidak pernah dilalaikan untuk ibadah kepada Allah. Walaupun beliau pernah sebagai pegawai atau pelayan, tidak pernah membuat beliau lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum yang sebagai karyawan pegawai, jangan sampai menyibukkanmu untuk tidak beribadah kepada Allah. Jangan sampai mengalahkanmu taat dan tundukmu kepada atasan, kepada bos, kepada pimpinan, hingga melalaikanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakanmu, yang menciptakan bosmu, atasanmu, siapapun Allah. Yang menciptakan segala-galanya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus terlalu patuh sama atasan, sama pimpinan, sehingga membuat kita lalai kepada Allah? Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, wa 'alal marada bi Ayyuba. Atas orang-orang sakit, Allah Ta'ala sudah punya yahtaju, sudah punya hujjah Nabi Ayyub. Maka Allah Ta'ala katakan kepada orang-orang yang sakit, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Apa yang membuatmu sehingga kamu lalai kepadaku? Maka ketika mereka mengatakan, ya Allah kami sakit, Allah Ta'ala sudah punya hujjah, sudah punya bukti. Hambaku Ayyub maradon syadidan, dia sakitnya luar biasa. Terkenal kesabaran Nabi Ayyub, sabar Ayyub, sehingga ada istilah sabar Ayyub. Jadi orang yang paling lama sakitnya adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub dalam satu riwayat, beliau kuburannya berada di Oman sana, berada di Oman, Nabi Ayyub. Nah, Nabi Ayyub walaupun beliau bertahun-tahun sakit, menahun yang begitu luar biasa, dahsyatnya, perihnya, pedihnya, lelahnya, tetapi walaupun dalam keadaan sakit seperti itu, tidak membuat beliau meninggalkan ibadah kepada Allah. Tetap patuh, tunduk dan beribadah kepada Allah Ta'ala Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ulah. Jadi jangan sampai walaupun kita sakit menjadikan kita lengah dan lalai meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Yang keempat, yang terakhir, wa 'alal fuqara bi Isa bin Maryam. Kepada orang yang fakir, yang miskin, Allah Ta'ala membuat dalil bukti kepada mereka hujjah Nabi Isa. Maka jika Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka yang tidak beribadah, yang miskin, yang fakir, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku? Kalian tidak patuh terhadap perintahku. Apabila mereka mengatakan, ya Allah kami miskin, kami fakir, kami susah, maka Allah telah mengatakan, hambaku Isa bin Maryam, orang yang paling miskin di muka bumi, orang yang paling fakir di muka bumi, tetapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Nabi Isa itu, beliau tidak memiliki apa-apa, jangankan rumah, jangankan rumah, kendaraan, perabotan pun beliau nggak punya.
orang yang paling miskin di muka bumi Nabi Isa, tetapi Allah Ta'ala mengatakan Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah. Ya Allah subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di bulan Ramadan ini tambah semangat, tambah motivasi kita, tambah sujud kesungguhan kita untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan memohon taufiknya. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq, amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.